Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Raihan Islami dengan NIM 24410100034. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Network Layer Protocol, yaitu protokol yang bekerja pada lapisan jaringan pada model TCP atau IP maupun OSI layer. Saya akan membahas mulai dari definisi, fungsi utama, hingga protokol-protokol penting seperti IP, ICMP, ERP, RARP, dan protokol routing. Baik, yang pertama saya mulai dari definisi. Jadi, apa itu network layer? Network layer adalah lapisan ketiga dalam model OSI yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain di jaringan yang berbeda. Kalau diumpamakan seperti pengiriman paket. Network layer ini bertugas untuk menentukan alamat tujuan dan rute terbaik agar paket bisa sampai ke penerima. Oh ya, sebelum kita lanjut ke fungsi-fungsi network layer, penting juga kita pahami dulu bagaimana posisi network layer ini di dalam dua model komunikasi OSI model dan TCP atau IP model. Pada OSI model, network layer adalah lapisan ketiga berada di bawah transport layer dan di atas data link layer. Sedangkan pada model TCP atau IP, network layer ini disebut sebagai internet layer. Analogi gampangnya begini. Bayangkan jika sedang mau mengirim paket lewat jasa ekspedisi. Application layer itu misalnya saya yang menulis pesan. Terus transport layer adalah kurir yang mengatur cara pengiriman mau itu dengan mobil, motor, pesawat. Lalu network layer adalah bagian yang menentukan alamat, tujuan, dan rute perjalanan paketku. Sedangkan data link dan physical layer adalah jalan raya tempat paket itu melintas. Jadi, network layer lah yang memastikan paket data bisa nyasar ke alamat yang benar, bukan ke rumah orang lain. Di sini ada fungsi utamanya, ada beberapa fungsi utama dari network layer. Yang pertama adalah pengalamatan, addressing. Setiap perangkat diberi alamat IP unik agar bisa dikenali di jaringan. Fungsi yang kedua adalah enkapsulasi paket. Jadi data dari layer atas transport layer dikemas menjadi IP datagram. Fungsi yang ketiga yaitu routing. Menentukan rute atau jalur terbaik dari sumber ke tujuan melalui router. Yang keempat adalah fragmentasi dan reassembly. Jadi, jika ukuran paket melebihi batas MTU, paket akan dipotong menjadi fragmen, lalu digabungkan kembali di sisi penerima. Yang kelima, ada error control, menangani kesalahan jaringan. Misalnya, saat paket tidak bisa dikirim atau waktu pengiriman habis, TTL habis. Selanjutnya yaitu protokol-protokol pendukung di network layer. Jadi, di sini protokol-protokol pendukung network layer ada 5 ya. Yang pertama IP, Internet Protocol. Yang kedua ICMP, Internet Control Message Protocol. Yang ketiga ada ERP, Address Resolution Protocol. Yang keempat ada RARP, Reverse ARP. Yang kelima ada Routing Protocol. Baik, yang pertama yaitu IP Protocol. Jadi
IP protokol itu protokol utama di network layer yang berfungsi mengirim dan mengatur datagram dari sumber ke tujuan berdasarkan IP address. Contoh ketika sedang membuka google.com. Komputer kamu mengirimkan IP ke alamat IP server Google. Misalnya 142.250.4.110. Di sini ada dua versi ya, IPv4 dan IPv6. Jadi di sini bedanya yaitu terletak pada bit. Yang IPv4 itu ada 32 bit, yang IPv6 ada 128 bit. Di sini perbedaannya terletak pada pengelompokannya, yaitu yang IPv4 itu dikelompokkan dengan cara titik. Terus yang IPv6 ini dikelompokkan dengan titik 2. Selanjutnya lanjut ke ICMP, Internet Control Message Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi kontrol antara host dan router. Fungsi ICMP memberitahu jika tujuan tidak dapat dicapai, memberitahu jika TTL habis. Terus yang ketiga digunakan untuk tes konektivitas dan pelacakan jalur. Contoh praktis saat mengetik ping 8.8.8.8, komputer kamu mengirim ICMP echo request dan server membalas dengan ICMP echo reply. Jika jaringan bermasalah, kamu akan dapat pesan request timeout. Jadi lanjut ke 3 yaitu ERP, Address Resolution Protocol. Berfungsi untuk mencari alamat fisik MAC address dari sebuah IP address. Ini terjadi di jaringan lokal LAN. Contoh, laptop kamu dengan IP address 192.168.1.10 ingin mengirimkan data ke printer dengan IP address 192.168.1.20. Laptop mengirim ERP request. Siapa pemilik IP 192.168.1.20 dan printer menjawab dengan ERP reply, itu punya saya, MAC address saya 00 strip EE strip BB strip 11 strip 22 strip 33. Lalu kita lanjut di reverse ERP atau RARP. Kebalikan dari ERP digunakan untuk perangkat yang hanya tahu MAC address untuk meminta IP address dari server. Biasanya digunakan oleh diskless komputer yang melakukan booting melalui jaringan. Sekarang ERP sudah digantikan oleh BOOTP dan DHCP. Lanjut yang terakhir yaitu routing protocols. Jadi routing protocols itu membantu router untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket ke tujuan. Di sini ada dua jenis yaitu IGP dan AGP. IGP yaitu Interior Gateway Protocol. Contohnya yaitu RIP yang nama lengkapnya Routing Information Protocol dan OSPF yang nama lengkapnya Open Shortest Path First. Jadi keterangannya ini, jadi RIP dan OSPF itu digunakan dalam satu organisasi. Yang jenis yang kedua yaitu Exterior Gateway Protocol.
Contohnya BGP, Border Gateway Protocol, digunakan antar organisasi internet global. Jadi, contohnya RIP, Routing Information Protocol, menggunakan hop count untuk menentukan rute terpendek. Yang contoh kedua, OSPF, Open Shortest Path First, menggunakan algoritma link state untuk mencari jalur tercepat. Yang BGP, Border Gateway Protocol, digunakan untuk routing antar negara atau antar ISP. Lanjut, kita akan membahas tentang penerapan network layer dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contoh pertama, saat sedang membuka google.com. Komputer akan meminta alamat IP dari nama domain tersebut lewat DNS. Network layer lalu menemukan jalur terbaik agar paket data sampai ke server Google. Kalau di tengah jalan rutenya terputus, ICMP akan ngasih tahu dengan pesan seperti destination unreachable. Yang kedua, waktu sedang bermain game online. Semua gerakan karakter dikirim sebagai paket data ke server. Kalau jaringan sedang lambat atau nge-lag, itu karena waktu tempuh paket meningkat dan itu bisa dideteksi lewat protokol ICMP juga. Sementara di jaringan rumahmu, ERP bekerja untuk memastikan data dikirim ke alamat fisik perangkat yang tepat, misalnya ke router atau konsol game. Contoh yang ketiga, saat sedang terhubung ke Wi-Fi, perangkat akan otomatis minta IP ke router DHCP. Router kemudian menggunakan ERP dan IP untuk mengatur komunikasi di jaringan lokal. Bahkan ketika kamu sedang mengetik perintah ping 8.8.8, kamu sebenarnya sedang menguji koneksi lewat ICMP. Jadi bisa disimpulkan setiap kali browsing, streaming, main game, atau bahkan kirim pesan WhatsApp, network layer selalu bekerja di belakang layar untuk memastikan semua data sampai dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu hubungan antara protokol. Jadi semua protokol di network layer bekerja sama seperti ini. Yang pertama, IP mengirimkan paket berdasarkan alamat tujuan. Yang kedua, ERP menerjemahkan IP tujuan menjadi alamat fisik MAC. Yang ketiga, ICMP memberikan umpan balik jika terjadi kesalahan. Yang keempat, routing protocol menentukan jalur tercepat untuk paket. Baik, lanjut ke kesimpulan. Jadi, network layer protocol adalah sekumpulan aturan dan mekanisme yang memastikan data bisa dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain dengan aman, efisien, dan tepat tujuan. Protokol pentingnya adalah jadi IP untuk pengiriman dan pengalamatan, ICMP untuk kontrol dan pelaporan kesalahan. Yang ketiga, ERP atau LRP untuk penerjemah alamat, routing protocols untuk pemilihan rute. Tanpa network layer, internet tidak akan bisa bekerja seperti sekarang. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita jadi paham bahwa setiap kali kita menggunakan internet, mengirim pesan, streaming video, atau sekedar membuka situs web, lapisan ini akan selalu aktif bekerja di balik layar. Ia memastikan data bergerak ke arah yang benar, melewati berbagai perangkat jaringan, dan akhirnya sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat. Dengan memahami cara kerja network layer, kita bisa lebih mengerti bagaimana internet benar-benar berjalan bukan hanya dari sisi pengguna, tapi juga dari sisi teknis yang membuat semuanya terhubung. Sekian penjelasan kali ini, semoga bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana lapisan jaringan ini berperan dalam kehidupan digital kita sehari-hari. Baik, terima kasih Bapak Slamet, terima kasih telah menonton video presentasi ini.
Saya Alif Rayyan Islami dengan NIM 244101034 akan mengakhiri presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.